video saya kali ini mungkin agak berbeda dibandingkan dengan video-video lain yang ada di channel saya. Biasanya di video-video lain itu isinya tentang coding atau tentang komputerisasi akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan sedikit masuk ke murni akuntansi, yaitu membahas tentang persediaan barang dagangan. Ya, mepet-mepet sih ke bahasan yang biasa di komputer akuntansi. Ya, di sana kadang juga kita membahas tentang item. Item itu lebih dekat ke persediaan barang dagangan. Ya. Oke, pada saat berbicara persediaan barang dagangan, biasanya ada dua hal yang dibicarakan, yaitu metode pencatatan serta metode penilaian. Jadi, metode pencatatan adalah bagaimana mencatatnya, lalu metode penilaian adalah bagaimana tata cara melakukan penilaian. Nah, jadi dua hal ini yang selalu dibicarakan ketika berbicara akuntansi persediaan barang dagangan. Nah, kemudian metode pencatatan ini ada dua, yaitu metode fisik dan metode virtual. Nah, kalau kita lihat ini, pada metode fisik, nilai akun persediaan barang dagangan tidak langsung dicatat atau tidak langsung bertambah pada saat terjadi transaksi pembelian. Ya, jadi ketika kita memiliki barang dagangan, kemudian kita melakukan pembelian barang dagangan, maka nilai barang dagangan tersebut belum langsung terupdate. Itu yang dimaksud tidak langsung bertambah, tidak langsung dicatat. Ya, ada waktu nanti untuk dilakukan proses perhitungan. Kemudian yang kedua, nilai dari akun harga pokok penjualan, yaitu nilai barang yang melekat ketika menjual, itu kan ada nilai yang melekat, itu tidak langsung dihitung. Ya. Demikian juga nilai persediaan barang dagangan tidak langsung berkurang. Mestinya kan kalau kita memiliki barang dagangan terus dijual, harusnya langsung terupdate berkurang. Ya, berkurang sebanyak berapa yang dijual. Tetapi di metode fisik, ketika terjadi transaksi penjualan ini, tidak langsung dihitung dulu, ya, tidak langsung mengurangi. Nah, lain halnya dengan di metode virtual. Metode virtual, akun persediaan barang dagangan itu langsung dicatat bertambah pada saat terjadi transaksi pembelian. Jadi ketika ada barang dagangan, kemudian melakukan proses pembelian, maka pada saat itu catatan atau akun-akun persediaan langsung terupdate. Kemudian berikutnya akun harga pokok penjualan itu juga langsung dihitung. Ya, jadi ketika melakukan transaksi penjualan langsung dihitung nilai barang yang terjual ini nilainya berapa, harga perolehannya ini barang yang terjual berapa. Ya, kemudian nilai persediaan barang dagangan juga langsung berkurang pada saat terjadi transaksi penjualan. Nah, kira-kira itu ya hal pokok yang membedakan antara kedua metode pencatatan ini. Kita lihat perbedaan metode pencatatan di antara kedua metode tadi, ya. Bagaimana mencatatnya ketika terjadi pembelian dan penjualan. Nah, pada saat terjadi transaksi pembelian, di metode fisik, di debit akun pembelian, kemudian kredit, kas atau utang, ya, tergantung transaksinya, tunai atau kredit. Lain halnya dengan di metode virtual, langsung mendebit persediaan barang dagangan, kemudian mengkredit kas atau utang, ya, tadi tergantung transaksi. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pada saat terjadi transaksi pembelian akun persediaan barang dagangan langsung terupdate, karena ya ketika terjadi transaksi di jurnalnya langsung menjurnal mendebit akun persediaan barang dagangan. Nah, lain halnya dengan metode fisik, yang digunakan adalah akun pembelian. Oke, perlu kita ketahui, akun pembelian ini adalah akun temporer loh, ya. Akun ini adalah akun yang tidak pernah muncul di laporan keuangan, baik di neraca maupun di laporan laba rugi. Jadi ada saatnya akun ini harus ditutup, ya, harus dinolkan sehingga tidak muncul, tidak tersajikan di dalam neraca maupun laba rugi. Makanya di sini dikatakan bahwa akun pembelian itu adalah akun yang sifatnya temporer, akun yang digunakan hanya untuk membantu pada saat transaksi. Oke, kita lanjut di transaksi penjualan.
Jika menggunakan metode fisik, maka di jurnal kas atau piutang ya tergantung tunai atau kredit pada penjualan. Ini adalah nilai hasil penjualan dalam rangka mencatat hasil penjualan. Nah, sedangkan di metode virtual ada dua yang harus dicatat. Yang pertama, hasil penjualannya, ya, hasil penjualan. Kemudian berikutnya adalah nilai dari barang yang terjual. Nah, ini yang membedakan antara metode fisik dengan metode virtual. Karena pada saat terjadi transaksi langsung dihitung berapa nilainya barang yang terjual. Ya, nilai yang dimaksud adalah dulu barang yang terjual ini dulunya dibeli berapa, gitu ya. Disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, kita lanjut lebih real di contoh efeknya. Nah, ini efeknya transaksi pembelian ketika di metode fisik. Contoh ini adalah akun sebelum terjadi transaksi pembelian. Kemudian dilakukan transaksi pembelian sebesar 200. Tadi jurnalnya adalah kas pada utang. Nah, dengan adanya transaksi pembelian ini, persediaan barang dagang yang mestinya bertambah. Namun dengan metode fisik, akun ini tidak terjadi perubahan, ya, tidak berefek. Oke, kemudian bagaimana di metode virtual? Di metode virtual, ketika terjadi transaksi pembelian, contoh ini adalah akun sebelum terjadi transaksi pembelian, persediaan barang dagangan 1000, harga pokok penjualan 500, kemudian terjadi transaksi pembelian. Di transaksi ini di debit persediaan barang dagangan sebesar 200. Nah, efeknya persediaan barang dagangan berubah dari 1000 menjadi 1200 karena adanya catatan ini. Nah, itu yang membedakan. Nah, beda dengan tadi ya, yang tadi tidak langsung berubah. Karena memang di sini tidak dicatat persediaan barang dagangan. Oke, kita lanjut efek berikutnya transaksi penjualan di metode fisik. Nah, contoh ini adalah posisi akun sebelum terjadi transaksi penjualan. Harga pokok persediaan barang dagangan 1000, harga pokok 500. Kemudian ini adalah catatan ketika terjadi transaksi penjualan. Nilai barang yang terjual ya, hasil penjualan. Nah, akun ini juga tidak terjadi perubahan, ya. Tidak ada perbedaan sebelum maupun setelah transaksi. Nah, harga pokok penjualannya untuk di metode fisik itu akan dilakukan nanti pada akhir periode, ya. Tepatnya pada saat akan disusun laporan keuangan, barulah dihitung. Melakukan perhitungan berapa sih posisi persediaan barang dagangan, berapa sih harga pokok penjualan. Tapi nanti di akhir. Oke, di metode virtual bagaimana ketika terjadi penjualan efeknya? Nah, ini contoh akun sebelum terjadi transaksi penjualan. Kemudian pada saat terjadi transaksi penjualan, anggaplah ada jurnal seperti ini. Nilai penjualan sebesar 500. Kemudian nilai barang yang terjual, harga belinya barang yang terjual, itu sebesar 300. Maka dibuat jurnal harga pokok persediaan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Maka akun ini berubah dengan adanya catatan ini. Ya, persediaan barang dagangan awalnya 1000. Lalu di sini ada kredit, berarti berkurang. Makanya dari 1000 menjadi 700. Kemudian harga pokok penjualan. Normalnya penjualan di debit ya, 500. Lalu ada catatan di sini debit lagi sebesar 300, maka berubah dari 500 menjadi 800 karena ada penambahan sebesar 300. Jadi langsung berefek pada akun ketika metode virtual. Ya. Oke, kemudian berikutnya kita bahas metode penilaian. Metode penilaian tadi dikatakan ada tata cara menentukan nilai. Jadi bukan tata cara mencatat, ya, tapi yang dibicarakan adalah tata cara menentukan nilai, khususnya nilai barang yang terjual, harga beli dari barang yang kita jual. Barang yang dijual ini dulunya dibeli berapa sih, atau diperoleh dengan harga berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan proses menghitung harga pokok penjualan. Nah, sebenarnya ada banyak metode yang biasa digunakan, tapi di sini saya coba angkat 4 contoh, yaitu metode identifikasi khusus, kemudian metode FIFO,
kemudian metode last in first out atau LIFO, lalu metode average rata-rata. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Metode identifikasi khusus ini katanya digunakan untuk barang dagangan yang sangat mudah diidentifikasi nilai perolehannya. Jadi punya sangat mudah diidentifikasi nilai perolehannya. Contoh, untuk transaksi untuk usaha dagang mobil, ya, tanggal 1 dibeli mobil merek A seharga 92 juta. Kemudian tanggal 2 kita beli lagi mobil merek B dengan harga 110 juta. Kemudian tanggal 3 ada transaksi penjualan, menjual mobil merek A seharga 120 juta. Nah, ketika ditanya berapa nilainya mobil merek A yang terjual, nah, ini kan sangat mudah diidentifikasi, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan metode identifikasi khusus. Jadi sangat mudah kita ketahui bahwa harga perolehan mobil A yang dijual itu sebesar 90 juta. Nah, kemudian kita lihat metode lain, metode FIFO. Nah, metode FIFO ini metode yang mengasumsikan. Jadi ingat ya, metode ini sebenarnya adalah asumsi bahwa barang yang paling awal dibeli itu yang merupakan barang yang paling awal dijual. Jadi ingat, ini sebatas asumsi saja, ya. Jadi meskipun mungkin di faktanya ketika mengambil barang yang diambil adalah barang yang paling atas. Paling atas itu kan berarti yang terakhir masuk, yang terakhir dibeli, berarti itu yang dijual. Tapi metode FIFO ini mengasumsikan tidak seperti itu, bahwa barang yang terjual itu diambil ya dari paling bawah, tapi asumsi. Nah, contoh, tanggal 1 dibeli dagangan berupa gula sebanyak 10 kg, kemudian per kilonya 18.000. Tanggal 2 dibeli lagi sebesar 20.000. 20 kg dengan harga 22.500. Tanggal 3 beli lagi gula 15 kg dengan harga 21. Nah, gula ini disimpan dalam satu wadah yang sama gitu ya, bercampur aduk, bercampur baur. Kemudian pada tanggal 4 terjadi penjualan sebanyak 18 kg. Nah, ini kan sangat mudah. Ini 18 kg yang kejual ini yang mana? Apakah ngambil dari yang paling pertama atau ngambil dari barang yang dibeli untuk di pembelian yang kedua? Nah, ini merepotkan ketika akan diidentifikasi. Oleh karena itu metode ini hadir mengasumsikan, udah asumsikan saja bahwa yang terjual 18 kg ini adalah diasumsikan diambilnya dari yang paling pertama dibeli. Nah, dengan demikian, dengan asumsi itu, maka kita dapat hitung bahwa 18 kg yang terjual ini itu diambil dari pembelian tanggal 1 sebanyak 10 kg ditambah dengan dari pembelian yang kedua sebanyak 8 kg. Jadi sudah cukup 18 kg. Berarti dengan ini kita ketahui bahwa nilai barang 18 kg yang terjual itu dulunya dibeli dengan harga 360.000. Nah, itu. Kemudian metode berikutnya adalah metode LIFO. LIFO ini kebalikan dari metode FIFO. Metode LIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang paling terakhir masuk, ya, itulah yang paling awal terjual. Nah, jadi kalau contoh yang tadi kita gunakan metode LIFO di sini, berarti 18 kg yang dijual ini itu bersumber dari pembelian yang ketiga dulu dihabiskan 15 kg dengan harganya 21. Karena baru 15 berarti masih butuh 3 kg. Nah, 3 kg ini diambil dari pembelian sebelum pembelian yang ketiga ini, berarti pembelian yang kedua. Nah, sehingga di sini bisa diketahui bahwa nilai beli barang 18 kg yang kita jual ini atau harga perolehannya itu adalah 382.500. Nah, itu. Kemudian berikutnya metode rata-rata. Nah,
Metode rata-rata lain lagi. Terlebih dahulu dilakukan proses merata-ratakan nilai beli. Ya, jadi ini adalah pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga. Total pembelian itu 45 kg, total nilainya 945. Nah, sekarang kita rata-ratakan. Ya, dirata-ratakan. Berarti rata-ratanya 945 dibagi 45 kg, berarti rata-rata per kilogramnya itu 21.000. Nah, berarti nilai perolehan 18 kg ini adalah sisa mengalikan dengan rata-ratanya. 18 kg dikali 21.000. Nah, ini yang dimaksud dengan metode rata-rata tertimbang. Karena ada juga sebenarnya satu, cuma saya tidak bahas di sini, distilahkan dengan rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana yang dimaksud adalah harga ini yang dirata-ratakan. Jadi tidak mempertimbangkan nilai total ini ya. Jadi langsung yang 18.000 tambah 22.500 tambah 21.000 bagi 3. Itu yang disebut dengan rata-rata sederhana. Jadi harga beli saja semua diidentifikasi langsung dirata-ratakan. Oke, tapi di video ini kita tidak bahas ya. Nah, sekarang kita masuk di contoh. Ini ada contoh transaksi. Kita memiliki saldo awal di tanggal 1 sebanyak 10 unit. Nilai per unitnya adalah 1.100. Kemudian tanggal 2 dibeli 30 unit. Harga belinya 1.200. Lalu tanggal 3 dibeli lagi 20 unit dengan harga pembelian 1.250. Tanggal 4 dilakukan transaksi penjualan sebanyak 15 unit. Harga jualnya 1.500. Kemudian tanggal 5 dibeli lagi 5 unit dengan harga 1.100 per unit. Kemudian tanggal 6 dijual lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pencatatannya ya. Oke. Di metode fisik, pada saat terjadi transaksi penjualan 30 unit, pembelian 30 dengan harga 1.200, maka dibuat jurnal pembelian pada kas sebesar 36.000, yaitu 30 kali 1.200. Nah, metode fisik. Nah, kalau metode virtual lain lagi. Nah, metode virtual seperti bagaimana? Pencatatannya yang di jurnal atau akun yang digunakan adalah persediaan barang dagangan ya. Jadi sama semua, baik metode FIFO, LIFO maupun average. Nah, kemudian dibuat juga catatan sampingan ya. Ini posisi persediaan sebelum transaksi, ini adalah posisi persediaan setelah transaksi. Jadi dengan metode FIFO ini, posisi persediaan yang dimiliki, ada pembelian dari tanggal 2 ini sebesar 30 dengan nilainya masing-masing. Nah, di average, untuk memudahkan di proses berikutnya, langsung rata-ratakan. Oke, berarti rata-rata barang yang sementara kita miliki, yaitu 47.000 dibagi dengan 40, 1.175. Ya. Kemudian transaksi berikutnya, dibeli lagi. Ya. Metode fisik cuma satu jurnal ya. Dari akun yang dicatat adalah pembelian. Tapi di metode virtual, ingat, bukan pembelian tetapi persediaan barang dagangan. Nah, kemudian kita catat lagi. Ini tadi sebelum transaksi ini adalah posisi yang di sini. Di transaksi sebelumnya. Ini transaksi yang kedua. Nah, sebelum transaksi, kemudian ini adalah posisi setelah transaksi. Nah, ini adalah posisi setelah transaksi. Nah, sama. Sekarang, yang menentang adalah ketika terjadi proses penjualan. Nah, contoh di sini, dijual dengan 15 unit dengan harga 1.500. Nah, di metode fisik, langsung di jurnal kas
atau piutang, ya tergantung tunai atau kredit, pada penjualan 22.500, yaitu 15 kali 1.500. Nah, tapi kalau di fair virtual ada 2 jurnal yang harus dibuat, mencatat nilai penjualannya dan mencatat harga perolehan dari 15 ini. 15 ini dulunya dibeli dengan harga berapa, harus dicatat, dihitung. Nah, pada contoh ini ketika menggunakan FIFO, nah ingat ini adalah posisi sebelum dicatat. Di metode FIFO tadi diasumsikan bahwa barang yang dijual itu adalah diambil dari barang yang paling pertama masuk. Oke, berarti kalau begitu yang 17.000 ini ngambilnya dari sini 10 unit, berarti kita masih kekurangan 5, lalu ngambil lagi di sini 5 unit. Jadi nilai ini asalnya dari 10 kali 1.100 ditambah 30 kali 1.200. Nah, sehingga posisi persediaan kita setelah terjadi transaksi penjualan yang saldo awal sudah hilang karena sudah terjual. Kemudian pembelian yang kedua tadi, yang tadi jumlahnya 30 unit, sekarang tinggal 25 karena terjual di sini 5 unit. Ya, ingat yang kita jual di sini ada 15. 15 ini ngambilnya dari sini 10, dari sini 5. Ya. Sehingga ya sisanya seperti ini. Nah, bagaimana kalau metode LIFO? Metode LIFO berasumsi bahwa nilai barang yang terjual ini diambil dari barang yang paling terakhir masuk. Berarti ngambil dari sini dulu. Ya. Ngambil dari sini. Oke, ini ada 20. Berarti ngambil di sini 15 karena 15 yang dijual. Berarti nilai ini adalah 15 kali 1.250. Sehingga setelah terjadi penjualan, posisi persediaan kita, saldo awal masih ada, dari pembelian kedua masih utuh, dari pembelian ketiga sudah berkurang 15, maka tersisa 5. Karena 15-nya terpakai di sini. Ya, terjual di sini. Oke. Kemudian berikutnya metode average. Seperti bagaimana menghitung yang ini. Metode average dirata-ratakan terlebih dahulu. Ingat rata-rata ini, ingat ya dari sebelumnya, transaksi sebelumnya. Nah, ini rata-ratanya kita memiliki persediaan 60 dengan rata-rata 1.200 per unit. Nah, berarti ini persediaan dari transaksi sebelumnya. Berarti nilai yang ini diambil dari 15 unit yang dijual dikalikan dengan 1.200. Nah, itu karena ini adalah rata-ratanya. Nah, sehingga posisi persediaan dengan metode average ini setelah terjadi transaksi penjualan, yang ini tersisa 45 unit. Karena di sini awalnya 60, kemudian dikurangi 15, tersisa 45 unit. Dengan harga nilai per unit ya masih sama. Nah, itu. Kemudian kita lanjut di transaksi berikutnya. Melakukan transaksi pembelian. Oke, ini adalah posisi yang ini ya. Posisi di sini kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Pada saat terjadi transaksi pembelian, jurnalnya di sini tidak terlalu ribet. Di metode fisik pembelian, kemudian kas atau utang. Kemudian di metode virtual jurnalnya sama, yaitu persediaan barang dagangan, kemudian kas atau utang. Jadi baik semua metode penilaian sama. Nah, dari sini kita lihat posisi persediaan yang kita miliki setelah terjadi transaksi pembelian ini. Ada penambahan. Ya, jadi masing-masing ada penambahan. Nah, ini juga rata-ratanya terjadi perubahan. Rata-rata persediaan barang dagang sekarang menjadi 1.190. Ya, jadi ini adalah pembelian yang terakhir. Dijumlahkan, nilainya dijumlahkan, angka ini dari 59.000 bagi 50. Nanti rata-rata persediaan yang kita miliki adalah 1.990. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Dijual 20 unit. Nah, terjadi lagi penjualan. Nah, ini adalah posisi sebelum transaksi penjualan.
ya. Nah, poin kita adalah menghitungnya nih. Nah, kalau yang ini kan relatif sama, ya. Yang ini relatif sama, metode fisik juga seperti ini. Yang membedakan adalah di sini, ketika menghitung berapa nilai barang yang terjual. Nah, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang paling pertama dijual itu adalah barang yang paling awal masuk. Berarti ngambil dari sini dulu. Nah, ini ada 25 unit. Berarti cukup ngambil dari sini 20. Berarti nilai ini 20 unit yang kita jual dikali dengan 1.200. Nah, setelah terjadi penjualan ini, berarti posisi persediaan kita yang ini tadinya 25 unit, sekarang tersisa 5 unit. Karena terjual sebanyak 20 unit. Yang ini ya, tidak terjadi perubahan. Karena kebetulan yang dijual tadi di sini, yang dipakai di sini, semua ngambil dari sini. Ya. Nah, sekarang metode LIFO tadi katakan ngambil dari yang paling terakhir. Berarti ngambil di sini dulu, ngambil 5. Belum cukup karena yang dijual 20. Ngambil lagi 5, berarti sudah 10. Belum cukup. Berarti masih butuh 10 dari sini. Ngambil lagi 10 dari sini. Berarti angka yang ini asalnya dari 5 kali 1.100 ditambah 5 kali 1.250 ditambah 10 unit dari sini lagi. Karena di sini baru 10. 10 kali 1.200. Ketemu dengan angka yang ini. Nah, persediaan kita setelah terjadi penjualan, berarti yang tersisa adalah yang ini tersisa masih utuh, yang ini tersisa 20 karena tadi diambil 10 untuk dipakai di sini, ya, untuk dijual di sini. Nah, tersisa 20. Nah, bagaimana kalau metode rata-rata? Metode rata-rata tadi posisi terakhir rata-rata kita adalah yang posisi yang ini. Per unitnya itu rata-ratanya 1.900. Nah, dengan terjadinya transaksi penjualan ini bisa dikalikan. Yang ini nilainya diambil dari 20 unit yang terjual dikalikan dengan rata-rata per unit barang yang kita miliki. Ketemu dengan angka 28.300. Jadi ini 20 kali 1190. Berarti sisa persediaan setelah terjadinya penjualan ini, tadinya di sini 50, totalnya dijual 20. Ya, tersisa 30. Nah, itu kira-kira yang membedakan antara metode fisik dengan metode virtual dan tata cara penilaian. Nah, lanjut. Tadi dikatakan di fisik pada akhir periode baru dilakukan perhitungan harga pokok yang terjual. Karena tadi di sini ketika terjadi penjualan itu tidak dihitung berapa sih harga jual, harga pokok penjualannya. Kalau menggunakan metode fisik, maka di akhir harus dilakukan proses perhitungan atau pada saat akan disusun laporan keuangan. Nah, dari sini kita rangkum coba, ya. Dari transaksi tadi, persediaan awal ada sebanyak 10, kemudian ada transaksi pembelian di tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 5 dengan unitnya masing-masing dan harganya. Berarti total pembelian itu ada 55 unit total pembelian. Total nilai yang 55 unit ini adalah 36 tambah 25 tambah 5,5. Nah, sehingga nilai persediaan yang kita miliki setelah terjadi pembelian 10 ditambah 55 ini, ini total barang yang dimiliki. Nah, kemudian tadi terjadi transaksi penjualan 2 kali, tanggal 4 dan tanggal 6. Tanggal 4 itu dijual 15, tanggal 6 dijual 20 unit. Sehingga total penjualan 35, berarti persediaan akhir yang kita miliki masih tersisa 30 unit. Ya, 65 kurang 35. Berarti sisa ini barang yang dimiliki. Nah, sekarang kita menghitung nilai jualnya, harga pokok penjualannya untuk yang 35 ini nilainya berapa? Atau yang persediaan akhir yang 30 unit ini berapa sih nilainya yang ini? Ya. Berapa dibelikan dulunya? Yang ini juga, yang 35 unit itu dulunya kita beli berapa? Ya, nah sekarang coba kita lihat perbedaannya. Nah, kalau di metode FIFO, ya, metode FIFO
Ingat tadi yang terjual itu sebanyak 35. Ya. Yang tersisa 30. Ya. FIFO mengasumsikan bahwa barang yang dijual itu adalah barang yang paling pertama masuk. Nah, berarti pada saat ngitung harga pokok, berarti yang terjual ngambil di sini dulu. Ambil sini 10. Oke. Ambil lagi di sini 25. Maka cukuplah 35. Ini yang terjual. Berarti yang tersisa ini sudah habis. Karena 10 terjual 10. Ini 30 terjual 25, berarti tersisa 5. Nah, ini kira-kira nilai persediaan akhir yang kita miliki. Ya. Nah, ini adalah harga pokok dari penjualan 35 unit. Itu metode FIFO. Nah, metode LIFO tadi diasumsikan bahwa 35 unit yang dijual ini itu ngambil dari yang paling terakhir masuk. Berarti ngambil dari sini dulu, kemudian ngambil dari sini, dan seterusnya ke atas. Nah, berarti kalau itu kita hitung ngambil dari sini 5. Oke, habis. Belum cukup 35, ngambil lagi di sini, ambil semua 20. Baru 25. Berarti masih butuh 10. Oke, ngambil dari sini 10. Cukuplah 35. Nah, ini kan bisa dikalikan dengan harga perolehannya per unitnya. Nah, yang tersisa berarti yang atas-atas ini yang tersisa. Kalau metode LIFO berarti yang ini kan sudah habis. Yang ini sudah habis karena kepake di sini semua. Yang ini juga sudah habis karena semua kepake di sini. Ini 30, di sini kepake 10. Berarti tersisa 20. Nah, ini masih utuh, tidak berkurang. Nah, berarti harga pokok penjualan 35 unit ini kalau kita menggunakan LIFO divisi itu sebesar 42.500. Sedangkan nilai persediaan akhir yang kita miliki itu sebesar 35.000 untuk yang 30 unit. Nah, bagaimana dengan rata-rata? Rata-rata terlebih dahulu kita rata-ratakan nilai barang yang kita miliki. Tadi kita memiliki barang 65. Dengan total 65 ini mulai dari persediaan awal tambah dengan seluruh pembelian. Ketemu 65. Rata-ratanya kurang lebih 1192. Berarti barang yang terjual yang harganya yang jumlahnya 35 unit itu harga perolehannya sisa dikalikan dengan rata-ratanya. Lalu persediaan akhir yang dimiliki perolehannya ya sisa dikalikan juga rata-ratanya. Nah, inilah nilai harga pokok penjualan dan ini nilai harga pokok nilai persediaan akhir dengan metode rata-rata. Nah, setelah dihitung itu dibuatlah jurnal penyesuaian ya. Nah, jurnal penyesuaiannya sama. Pertama, menutup dulu persediaan awal. Jadi yang ini ditutup. Ya, ditutup maksudnya dipindahkan ke kredit supaya persediaan awal habis. Tandingannya dimunculkan harga pokok penjualan di debit sebesar 11.000. Ya, ini. Nah, ini relatif sama semua karena menutup persediaan awal. Kemudian berikutnya menutup pembelian. Nah, ini nilai pembelian itu yang ini. 55 unit ini 66.500 itu ditutup juga. Ditutup, dipindahkan ke kredit. Kontranya di debit sebesar apa? Kontranya di debit akunnya harga pokok penjualan. Nah, ini relatif sama semua ya. Kemudian berikutnya memunculkan nilai persediaan akhir. Sehingga di laporan keuangan nanti muncul persediaan barang dagangan sebesar yang ini. Persediaan akhir kita. Ya. Nah, persediaan akhirnya ngambil dari mana? Rata-rata ya ngambil dari sini. Ini loh nilai persediaan akhirnya. Ya. Metode FIFO ngambilnya dari mana? Oh, ini loh nilai persediaan akhirnya. Ya. Lalu, metode LIFO. Oh, ini nilai persediaan akhirnya. Nah, sekarang kita uji. Hitung harga pokok penjualan berdasarkan jurnal ini ya. Harga pokok penjualan debit 11.000, kemudian debit lagi 66.500, kemudian kredit sebesar sekian. 11 tambah 66.500 kurang 35769 hasilnya sekian, sama dengan yang kita hitung tadi ya, harga pokok penjualannya. Di metode FIFO bagaimana? Harga pokok penjualan di debit 11,
kemudian debit lagi 66.500, kemudian kredit sebesar 36.500, berarti 11 tambah 66.500 kurang 36.500, hasilnya 41. Sama dengan yang ini. Ya. Kemudian di metode LIFO pun demikian. Ya. Oke. Saya kira itu tentang pencatatan persediaan serta tata cara penilaian persediaan. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi kalian yang ingin belajar di akuntansi atau yang sementara belajar di akuntansi khususnya tentang persediaan barang dagangan. Sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih.